Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Wa qala al-musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi faedah siji, zaujatun nabi utawi piro-piro garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati yo zaujah tuwfiya kang den tinggal sedo sapa allati anhuna saking allati ikuti samun ana songo alulau te kang ning Aisyah Sayyidah Aisyah, wasani utawi kemungkinan iku Hafsah Sayyidah Hafsah, wa salisatu utawi kaping telu iku Saudah Sayyidah Saudah, wa rabi'atu utawi kaping papat iku Sofiyah Sayyidah Sofiyah, wal khamisatu utawi kaping lima iku Maimunah Sayyidah Maimunah, wa sadisatu utawi kaping enam iku Romlah Sayyidah Romlah, wa sabi'atu utawi kaping pitu iku Hindun Sayyidah Hindun, wa saminatu utawi kaping walu iku Zainab Sayyidah Zainab, wa tasi'atu utawi kaping songo iku Juwairiyah Sayyidah Juwairiyah, wa hunna utawi sekabehane zaujatun nabi iku ummahatul mukminin, dadi piro-piro biyunge wong mukmin radhiyallahu taala anhunna ajmain. Faedah bahwasannya baginda nabi itu istrinya yang ketika beliau wafat itu ada 9, yaitu yang pertama Sayyidah Aisyah, kedua Hafsah, ketiga Sayyidah Saudah, keempat Sofiyah, yang kelima Maimunah, yang keenam Sayyidah Romlah, yang ketujuh Sayyidah Hindun, yang kedelapan Sayyidah Zainab, yang kesembilan Sayyidah Juwairiyah. Yang sudah meninggal duluan yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Ketika Nabi Muhammad wafat, ke-9 istri beliau yang masih hidup itu bagi kaum muslimin haram untuk menikahinya, karena mereka adalah ummahatul mukminin, ibu dari seluruh umat mukmin, umat Islam. Yang kesemuanya itu Allah sudah ridho radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Hada faslun utawi kikonan fasal suci ibaratnya fasal fima ing dalam barang silatu mayajib kang wajib opo ma alal mukallafi ngatasé wong mukallaf opo adauhun nekani imma au tarkuhu utawa ninggal ma, yajibu wajib ala kulli mukallafin ing ngatasé saben-saben wong mukallaf opo adau jami'i ma nekani sekabehane barang silatu ma aujabahu kang wis majibaken ing ma sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing ngatasé mukallaf. Wa yajibulan wajib ngalahi ngatasé mukallaf opo ayu addiyahu yen to nekani sapa mukallaf ingma ngalama ing ngatasé barang silatu ma amarahu kang wis dawuh ingma sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ulu mukallaf minal atyani nyatane saking nekani bi arkanihi kelawan piro-piro rukune mawa syurutihi lan piro-piro syarate ma. Hadza faslun, fasal menerangkan sesuatu yang wajib untuk mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah aqil baligh, berakal
dan sudah baligh. Nah, ketika orang sudah baligh, maka seluruh amal kembali pada dirinya. Baik pahala, dosa itu semuanya ditanggung oleh pribadi masing-masing. Itu namanya mukallaf. Nah, kalau kita lebih dari mukallaf. Mukallaf adalah orang yang baru akil, orang yang berakal lalu baligh, itu mukallaf. Nah, kita lebih dari mukallaf. Wajib bagi seorang yang sudah mukallaf yaitu adalah menjalankan perintah Allah, autarkuhu atau meninggalkan seluruh larangan Allah. Yajibu ala kulli mukallafin atau jami'i ma aujabahu Allah alaihi. Kita wajib menjalankan seluruh perintah-perintah Allah karena Allah sudah mewajibkan kepada kita. Kalau kita hidup di dunia ini itu juga karena Allah, dan Allah juga sudah membuat ukuran-ukuran untuk manusia hidup di dunia, baik waktu, tempat ataupun semuanya itu Allah sudah mengatur. Nah, kita diatur oleh Allah, ya kita harus tunduk. Kalau kita ingin selamat, kalau kita sakit, kita ke rumah sakit ataupun ke puskesmas ataupun ke tabib ataupun ke dukun pijat, pasti kita harus tunduk apa kata mereka. Kalau kita batuk, jangan makan ini, ya. Jangan makan ini, ya kita harus tunduk karena kita ingin sembuh. Lah, kita juga banyak sekali penyakit pada diri kita, terutama yaitu adalah rohani. Maka dengan acara seperti ini itu mungkin mudah-mudahan menjadi suatu siraman rohani agar kerohanian kita, rohani kita semakin adem ayem, barokah, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Kalau jasmani ya dengan kesehatan jasmani, makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau jasmani, kalau rohani setiap saat kita 5 waktu kita kerjakan, jangan sampai tinggalkan karena itu adalah perintah Allah. Dan larangannya kita juga berusaha untuk tidak melakukannya atau kita selalu meninggalkannya, walaupun nanti kita kadang maksiat, kadang ibadah, karena kita adalah manusia yang lemah, manusia biasa. Yajibu alaihi ayu addiya wa ala ma amarallah bihi minal adyan bi arkanihi wa syurutihi. Kita wajib menjalankan terhadap perintah Allah. Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah, kita juga harus dengan rukun dan syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang harus dijalankan ketika kita melakukan sesuatu, dan rukun itu ada dalam pekerjaan itu. Contoh sholat. Kalau sholat, rukun sholat itu seperti takbir, Allahu Akbar, ngangkat tangan sunnah. Nah, pas takbir itu adalah takbir rukun. Mulai lafaz A sampai Allahu Akbar, rohnya itu kita harus membacanya. Dan kita juga harus mendengarkan kepada telinga kita sendiri. Allahu Akbar, terus niat sholat. Usolli fardhal maghribi salata rakaat mustaqbil ibadatan makmumatan. Allahu Akbar, niat ingsun sholat fardu maghrib lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala, itu rukun. Terus baca Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin, amin. Aminnya sunnah. Bismillah, baknya lafaz bismillah sampai nunnya waladhdallin, kita juga harus membacanya. Jangan sampai kita sholat cuma diam Allahu Akbar, kayak patung diam aja, cuma dalam hati. Tidak bisa, karena syaratnya itu rukunya kita harus membacanya dengan lisan dan kita mendengarkan kepada telinga kita
secara perlahan, tidak dengan suara yang keras, tidak, kecuali kalau menjadi imam sunnah mengeraskan suara. Fatihah terus ruku, iktidal, tumakninah, sujud 2 kali, terakhir at-tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah, sampai situ itu namanya at-tahiyat akhir. Yang paling akhir uluk salam yang terakhir, assalamualaikum. Sebelah kanan noleh sunnah. Wajibnya, rukunnya membaca assalamualaikum. Sempurna assalamualaikum warahmatullah. Dengan kita niat uluk salam ke kanan, noleh ke kanan, ditambah kita niat uluk salam terhadap makhluk yang di sebelah kanan, baik manusia kalau ada ataupun makhluk gaib, ada malaikat, ada jin muslim ataupun yang lain, itu kita niat sebelah kanan. Nengok ke sebelah kiri, assalamualaikum, sama kita juga niat uluk salam terhadap makhluk yang ada di sebelah kiri. Itu uluk salam yang pertama, rukun. Kalau sholat kita sempurna assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau nanti kita sholat mayit dihabiskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sholat jenazah. Kalau sholat biasa assalamualaikum warahmatullah wa syurutihi. Dan kita juga menjalankan perintah Allah, satu dengan rukun, yang kedua dengan syaratnya. Rukun seperti tadi. Syaratnya apa? Yaitu adalah kita sudah masuk Islam. Syarat pertama menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah masuk Islam, yaitu adalah orang yang beriman kepada Allah atau orang yang Islam. Yang kedua, balik atau berakal. Syaratnya wa tajannubi mubtilatihi lan ngedowi sedaya perkawis ingkang batalaken iman. Wa illa mongko lamun ora ngedowi kana ana apa ma ana iku batilan batal. Kita juga ketika menjalankan perintah Allah, contohnya sholat, kita juga harus menjauhi seluruh sesuatu yang membatalkan sholat. Kalau sholat yang membatalkan sholat, kita mengucapkan kata-kata lebih dari 3 huruf yang memberikan faedah, atau kita bergerak lebih dari 3, atau kita makan, atau kita minum, itu sesuatu yang membatalkan sholat. Atau kita beralih dari arah kiblat, kita sholat sunnah, Allahu Akbar, tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Kita lagi khusyuk, tiba-tiba karena kita sering bercanda gurau, tiba-tiba teman kita datang dari belakang ngerangkul kita, lalu kita diarahkan ke sebelah sana. Kalau kita lagi sholat kita menghadap kiblat ke sebelah, ke arah Ka'bah, itu harus. Nah, kalau kita diangkat oleh teman kita kok ke sebelah utara, otomatis dada kita sudah tidak menghadap Ka'bah. Kita batal, tidak boleh terus mengana dari balik mani meneruskan batilan, batal sholatnya, batal. Karena kalau kita jauh dari Ka'bah, kita cuma dengan bil jihah, dengan arah kiblat mana, sana, ya kita sholat ke sana. Arah kiblat mana, sana, kita menghadap ke sana. Arah kiblat kemana, ke sana, menghadap ke sana. Itu karena kita jauh dari Ka'bah, alias kita tidak bisa melihat, kita cuma dengan arah-arah, mana arah Ka'bah, ke sana, berarti kita ke sana. Tapi kalau pas kita di dekat Ka'bah, kita bisa melihat Ka'bah, kita harus menghadap dengan keyakinan, dengan mata kita harus menghadap Ka'bah. Ka'bah adalah Hajar Aswad di sini. Nah, kita bukan berarti menyembah Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu. Aslinya
Hajar Aswad adalah batu yang putih, sangat putih, semua warna putih. Hajar Aswad yang paling putih karena Hajar Aswad batu diambil dari surga, diletakkan di Ka'bah, di pojok Ka'bah. Karena kafir Quraisy ketika itu banyak sekali dosanya, sampai-sampai mereka ketika zaman jahiliyah tawaf muter-muter Ka'bah, mereka dengan kejahilian itu melarang ketika tawaf memakai pakaian. Laki-laki perempuan nggak boleh pakaian, semuanya harus hilang dikarenakan pakaian itu yang dibikin orang berdosa. Kita harus suci, maka kita harus telanjang bulan muter-muter Ka'bah. Nah, ketika mereka baik yang lagi tawaf ataupun yang lagi berkunjung ke Ka'bah melihat Hajar Aswad yang dulunya putih, manusia biasa seperti kita, apa yang kita lihat ingin kita pegang. Hajar yang tadinya putih pegang. Padahal tangan kita ini mempunyai zat, kalau kita megang bisa merusak. Ternyata ribuan jutaan kafir Quraisy yang banyak dosanya ketika itu pegang Hajar Aswad, pegang Hajar, terus semuanya pada pegang Hajar Aswad, sehingga yang tadi batunya putih jadi hitam karena banyak sekali orang-orang yang berdosa memegang hajar, sehingga sekarang jadi hitam, tadinya putih. Nah, kita juga menjauhi seluruh perkara sesuatu yang membatalkan sholat. Kalau kita sholat, kalau kita tidak menjauhi terhadap sesuatu yang yang membatalkan sholat, maka kita batal. Kalau kita sedang sholat Allahu Akbar tadi seperti dicontohkan, kita harus menghadap Ka'bah. Kalau kita dirangkul terus dihadapkan utara, ya batal, karena batal sholat tidak menghadap, syaratnya sholat menghadap Ka'bah. Atau kita berkata-kata, kalian Ang Ma'ruf lagi sholat, dipanggil oleh Ang Yono, uy. Nah, padahal cuma uy, atau Ang Ma'ruf, nun, satu huruf tapi bermakna, itu juga membatalkan sholat. Apalagi lebih dari tiga huruf. Satu huruf saja, kalau nun itu berarti ada nun. Nah, kalau sholat kita dipanggil, kita keraskan suara tapi kita membaca Allahu Akbar. Saya sholat atau Anda sholat dipanggil, Agus, Allahu Akbar. Atau pas kita sholat lagi baca Fatihah, kita keraskan aja, lagi baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagi sholat. Atau ada yang salam assalamualaikum, assalamualaikum, kita juga jawab, tapi kita tidak niat jawab orang yang salah, tapi kita cuma mengeraskan suara saja, atau dengan Allahu Akbar, atau dengan Allah. Kalau itu laki-laki. Kalau perempuan, wallahu a'lam. Kalau lupa perempuan keprok dibalik. Kalau ini keprok. Kalau ini keprok satu kali. Kalau imamnya lupa, perempuan ini. Kalau kita subhanallah. Itu kalau imam lupa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.